Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifkan dari kelas PJKN 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang soal-soal evaluasi tentang letak titik berat dan kesetimbangan. Langsung aja ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan titik berat dan letak titik berat pada perubahan posisi badan? Nah, jadi titik berat itu adalah di mana titik gaya berat benda atau anggota tubuh itu berada, atau sering juga disebut dengan titik kesetimbangan. Letak titik berat adalah posisi di mana titik berat pada suatu objek itu berada. Jika sebuah objek posisinya berubah, maka letak titik berat pada objek tersebut juga akan berubah. Soal yang kedua, jelaskan pengertian kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini adalah kemampuan mempertahankan kestabilan posisi tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Lanjut soal yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kesetimbangan. Jenis-jenis kesetimbangan ini ada 3. Yang pertama ada stabil, labil, dan yang terakhir ada indifferent atau netral. Kesetimbangan stabil yaitu jika suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan stabil apabila benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, maka kesetimbangannya itu tidak berubah atau dalam kesetimbangan yang semula. Kesetimbangan yang labil yaitu suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil apabila benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, maka kesetimbangan itu akan hilang atau jatuh. Selanjutnya ada kesetimbangan indifferent atau netral. Suatu benda atau seseorang itu dikatakan setimbang indifferent atau netral apabila benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, maka kesetimbangannya itu berubah atau tidak hilang, atau bisa dikatakan dengan dalam kesetimbangan yang baru. Lanjut ke nomor 4, faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada letak titik berat benda terhadap porosnya. Jadi bisa dikatakan bila titik berat benda berada pada garis gaya berat atau garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Atau sebaliknya, bila titik berat benda berada di atas porosnya, maka benda tersebut dalam keadaan labil. Kemudian ada faktor luas bidang tempuannya atau alasnya. Bila bidang tempuannya cukup luas, benda tersebut dalam keadaan stabil. Sebaliknya, apabila tempuannya relatif kecil, maka benda dalam keadaan yang labil. Kemudian ada faktor letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Bisa dikatakan bila bidang tumpuannya cekung atau konkav sehingga benda itu bergeser atau bergerak, badannya naik. Kemudian ada benda dalam keadaan stabil, sebaliknya bila tumpuannya cekung atau konveks, maka benda dalam keadaan yang labil. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan bunyi-bunyi hukum kesetimbangan. Hukum-hukum kesetimbangan ini ada 5. Yang pertama itu hukum kesetimbangan 1, di mana dikatakan bahwa badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Kemudian ada hukum kesetimbangan 2, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuannya, makin besar juga stabilitasnya. Sebaliknya, jika makin kecil bidang tumpuannya, maka makin kecil pula stabilitasnya. Kemudian ada hukum kesetimbangan yang ketiga, stabilitas berbanding lurus dengan benda atau badan. Artinya semakin berat badan seseorang, maka makin besar juga stabilitasnya. Sebaliknya semakin ringan badan seseorang, maka makin kecil juga stabilitasnya. Kemudian ada hukum kesetimbangan 4, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah mana benda atau badan itu bergerak. Artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka semakin besar pula stabilitasnya dan menuju ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, maka semakin kecil juga stabilitasnya. Hukum kesetimbangan kelima atau hukum kesetimbangan yang terakhir itu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang tumpuannya. Artinya makin besar jarak vertikalnya, maka makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil jarak vertikalnya, maka semakin besar pula stabilitasnya.
Tadi ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keenam, yaitu jelaskan hubungan hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga. Menurut saya hubungan hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga yaitu seseorang dapat mengetahui bagaimana cara untuk menjaga kesetimbangan tubuh saat bergerak, sehingga mampu melakukan aktivitas olahraga dengan melakukan gerakan secara efisien dan efektif, serta terkoordinasi dengan baik sehingga dapat mengurangi resiko cedera. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.